Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan teman-teman Yafuri. Di episode kali ini Kak Furi kedatangan tamu yang istimewa ya. Karena dibilang spiritual atau dibilang ustadz gitu ya, agak sedikit nyentrik. Jadi saya juga takut salah. Cuman memang pertemuan pertamanya itu di kantor lamanya dia, dan saya nggak nyangka kalau dia akhirnya bergelut di dunia spiritual. Nah, buat kalian yang penasaran bisa cek juga YouTube channelnya di Gas Gus Way Channel ya. Jadi Gas Gus Way Channel gitu ya. Gas Gus Channel. Oh, beneran tuh. Oh, Gas Gus Channel. Sementara Instagramnya Gus Way. Ya, Gus Way Al-Fajar. Gus Way _Al-Fajar. Al-Fajar. Oke, nanti kita ini kan di deskripsi. Oke, Assalamualaikum Gus Way. Waalaikumsalam Kak Furi. Gimana nih datang ke tempatnya Mami Furi? Wah, luar biasa nih. Kenceng. Begitu masuk deg-degan langsung. Kok deg-degan? Oh ya, deg-degan pokoknya luar biasa. Belum sampai ruang-ruangannya udah deg-degan, udah wah, banyak penghuninya. Oh, Kelihatannya cuma 5 nih, kayaknya 5, tapi pas mau banyak. Banyak ya. Tapi semuanya pada seneng. Luar biasa. Iya, ada Om katanya. Mudah-mudahan seneng. Iya. Nah, Gus Way bisa ceritain nggak sih awal mulanya bisa jadi spiritual gitu? Ya, Bisa bergelut. awal mulanya jadi spiritualis itu ya nggak sengaja, tapi dibilang nggak sengaja juga, ini kan jalan Allah ya, jalan Tuhan ya. Bermula dari hidup di memang lingkungan Islami, belajar ngaji dari kecil, belajar ngaji sampai akhirnya dewasa, ketemu di fase saya waktu itu harus bentrok, ada bentrok lah, waktu itu ada bentrok lumayan besar. Terus akhirnya kita diorganisir memang dipersiapkan untuk siap melawan peperangan lah, bukan peperangan sebenarnya, cuman mau nggak mau ini dikatakan sebagai peperangan gitu. Terus dibawa ke suatu tempat di mana majelis, terus diisi perlindungan, kekebalan gitulah, untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita butuh daripada sentuhan ulama, kebal lah. Akhirnya kebal. Umur berapa itu? Usia SMA. Oh, SMA udah belajar ilmu kebal. Ini banyak nih viewersnya Mami Furi yang pada pengen. Tapi sebenarnya dari perjalanan itu sebenarnya dibutuhkan bukan kebal, Kak Furi. Yang dibutuhkan adalah perlindungan Allah ternyata. Betul. Yang dibutuhkan adalah perlindungan Allah. Guru saya pernah bilang begini. Keberhasilan kamu adalah bukan karena terpakainya ilmu kamu. Keberhasilan kamu terjadi jika ilmu kamu tidak pernah terpakai. Artinya jika ilmu kita tidak pernah terpakai, benar juga, kita nggak punya musuh berarti. Yeah. Kalau ilmu kita pernah terpakai sekalipun, berarti ada kita punya musuh, kita punya khawatir, segala macam. Jadi yang penting adalah ridhonya Allah, perlindungan dari Allah. Dan yang paling baik adalah kita belajar memang untuk menuntut ilmu. Kalau untuk yang lain-lainnya itu bonus namanya. Sampai akhirnya saya berguru sama kiai saya, Al-Maghfurullah sudah meninggal beliau. Saya berguru sama beliau sampai akhirnya menemukan satu fase yang memang guru saya nggak pernah bilang saya bisa jadi apa. Artinya ya ini ilmu Allah, kamu harus mohon sama Allah sampai Allah kasih. Jadi nggak ada batas waktunya, nggak ada tenggang waktunya, nggak ada jaminan. Gitu ya. Jadi yang menjamin bukan manusia. Guru saya memberi pelajaran pada saya bahwa yang memberi jaminan itu bukan manusia. Yang memberi jaminan adalah Allah. Kamu bisa apa itu nanti Allah yang kasih. Allah yang kasih. Akhirnya beliau hanya berisyarat begini. Kamu akan menemukan satu titik kamu bisa melakukan sesuatu sampai nanti kamu menemukan diri kamu sendiri. Wah, itu saya di situ, maksudnya apa ini bertemu diri saya sendiri? Sampai akhirnya saya sedang melakukan biasa memang kegiatan-kegiatan berzikir, menyebut nama Allah itu memang harus kita lakukan hari-hari ya, istiqomah, rutin, nggak bisa kita tinggal. Sampai satu hari saya berzikir itu benar-benar ketemu diri saya sendiri. Oh, ngelihat diri sendiri di depan kita gitu. Jadi maksudnya bukan kamuflatif, bukan kamuflase, tapi memang terjadi, kita bertemu dari kita sendiri kan. Mungkin dengan entah itu korin gitu, entah itu perwujudan daripada hasil zikir kita nggak tahu. Artinya
isyarat yang diberitahu oleh guru saya akhirnya terjadi. Sampai saya bisa bertemu diri saya sendiri. Sampai setelah saya bisa bertemu saya sendiri, guru saya bilang begini, jika nanti ada orang yang datang ke kamu, terima, jangan kamu tolak. Ini maksudnya apa lagi? Ini fase selanjutnya. Datang untuk minta tolong apapun. gitu. Beliau nggak bilang nanti kalau ada orang minta duit, orang minta air, orang minta, nggak bilang. Kalau ada orang minta tolong datang ke kamu, terima, jangan kamu tolak. Yeah. Alhasil berapa minggu setelah beliau bicara seperti itu, datang orang ke rumah minta air buat berobat. Bilang saya nggak bisa apa-apa, saya bilang. Saya nggak bisa apa-apa, datang minta air, nggak ada. Tidak pernah ada publikasi, tidak pernah ada woro-woro, nggak pernah. Datang minta air, saya kasih air, sembuh. Alhamdulillah sembuh. Dari situ saya sudah mulai berpikir bahwa jangan-jangan orang datang ke sini dan sembuh. Itu merasa sembuhnya karena saya. Ini yang harus kita beri pelajaran kepada manusia ya, bahwa yang beri kita kesembuhan itu bukan kita, tapi adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala gitu. Semenjak itu setelah punya pikiran seperti itu, kalau ada orang datang, saya disclaimer dulu. Saya di awal saya kasih tahu, datangnya kamu ke sini menganggap saya hanya sebagai perantara. Kesembuhan kamu itu datangnya dari Allah. Supaya mindsetnya terbangun. Iya. Supaya mindsetnya terbangun bahwa sembuhnya itu dari Allah. Dan kalau nggak sembuh, ada hal yang harus kamu introspeksi dari diri kamu. Karena semua datangnya dari Allah. Sakit kamu, kudrah iradah itu udah. Itu garisnya Allah yang memang harus kita telaah, kita pelajari, jalan hidup namanya itu, gitu, begitu. Sampai akhirnya berjalan sampai sekarang gitu. Nah, dalam proses dari mulai belajar ilmu kebal, tapi itu ilmunya masih dipakai nggak sampai sekarang? Tadi saya bilang Kak, yang paling bermanfaat adalah, saya pegang omongan guru saya. Yang paling bermanfaat adalah ketika kita tidak pakai. Oh, tidak pakai berarti belum ini. Kan kadang kita tuh sebagai manusia suka pengen tahu ya, masih beneran nggak sih kebal gitu. Tapi untuk memberi pelajaran kepada orang-orang, anak sekarang itu butuhnya adalah bukti. Iya, soalnya banyak banget yang nanya ke Mami Furi, Mami punya kenalan yang bisa iniin ilmu kebal nggak gitu? Soalnya aku mau merantau atau apa, nggak ada, saya bilang gitu. Nah nanti jangan-jangan kalau ini udah tayang pada pengen itu yang pada pengen. Awal-awal dulu waktu buka majelis, guru saya suruh saya buka majelis. Awal-awal yang saya jual adalah memang kekebalan Kak. Artinya bukan saya jual nih maharnya, bukan itu. Artinya yang saya jual adalah saya nggak pernah bicara, tapi sesekali saya tunjukkan kekebalan itu. Supaya apa? Tadi saya bilang anak zaman sekarang, milenial, Gen Z itu sukanya sesuatu yang lu tunjukin, baru gue ikut, gitu kan Kak. Beda sama orang yang lebih dulunya, dia cuman gue yakin, gue nggak perlu lihat lu. Saya yakin, saya ikut. Sami'na wa ata'na gitu. Kalau anak-anak zaman milenial kesini tuh udah bukti, gue maunya bukti. Akhirnya beberapa kali saya jual untuk menggrab daripada jemaah. Iya. Dan itu jemaahnya mayoritas laki-laki atau ada perempuan juga? Kalau perempuan biasanya tamu aja, kalau jemaah. Kalau yang kebal tuh biasanya memang yang berhubungan dengan inilah ya. Iya. Laki-laki kebanyakan karena ya anak-anak muda usia SMP yang sekarang saat itu SMP, SMA itu sekarang udah pada kerja, udah berkeluarga gitu. Banyak juga. Gitu Kak Furi. Iya. Amalan-amalannya juga nanti Gus Wei sampein ke mereka apa segala macam gitu ya. Ada yang nggak lulus nggak? Banyak yang nggak lulus. Karena itu tadi yang dibutuhkan dalam ilmu ini adalah yakin. Salah satu mengecek bahwa kita yakin atau tidak dan bisa diwujudkan adalah ilmu kebal Kak Furi. Contoh gini, kamu harus pilih pekerjaan dua, yang mana nih ya? Yang A atau yang B ya? Kamu harus pakai intuisi keyakinan kamu harus pakai rasa yakin kamu. Itu nggak bisa kita wujudin Kak Furi. Betul. Kapan kita bisa tahu bahwa jalan yang kita temui itu benar atau enggak? Nanti di akhir. Oh ini benar, ini enggak. Tapi kebal itu yakin bisa hari itu. Langsung bisa. Keyakinan yang bisa diwujudkan pada saat itu gitu kan. Ya kan, bisa kita wujudkan. Kebal itu sesuatu yang bisa kita wujudkan dan itu adalah salah satu wujud yakin. Karena kalau berhasil yakin berarti namanya. Kalau enggak berarti kurang yakin gitu.
Jadi akhirnya ya untuk mengetes keyakinan itu adalah memang kekebalan itu tadi saya bilang. Iya, gitu. Nah, kamu kalau mau nanya-nanya nih teman-teman bisa langsung ke Gas Gus Channel ya kalau masalah kekebalan. Dari masalah pengobatan yang tadi Gus Wei sampaikan, ada nggak sih kasus yang akhir-akhir ini mungkin pernah ditangani tapi susah banget gitu? Atau malah membahayakan Gus Wei dan keluarga gitu? Banyak. Banyak. Apalagi soal rumah tangga tuh. Rumah tangga sih hal kecil ya, tapi hal-hal lain nih kayak teluh apa segala macam tuh kan. Ada satu kasus di Cilengsi lah, saya nggak bisa sebut namanya. Ya. Tamu saya dari Cilengsi, dia datang bawa istrinya. Di saat-saat tertentu dia ngamuk. Begitu saya samperin, masih belum ngaku juga. Ininya apa? Yang merasuki dia, baru akhirnya dia ngaku. Kata dia gini, saya adalah suruhan selingkuhan kamu, nunjuk ke suaminya. Si istrinya nunjuk, saya adalah kiriman dari selingkuhan kamu. Disitulah akhirnya terbongkar rahasianya. Oh, itu selingkuhan, oh iya, kamu keluar, kasihan. Begitu keluar, 3 bulan kemudian datang lagi Kak, dengan orang yang baru, dengan pertolongan yang baru. Menurut dia itu pertolongan yang baru. Menurut si pengirimnya itu pertolongan yang baru. Udah 3 kali Kak. Per 3 bulan pasti kumat. Per 3 bulan? Per 3 bulan pasti kumat. Kumatnya kesurupan aja atau lebih parah? Bantingin apa aja dan menghina-hina suaminya. Wow, kamu keluar kata-kata binatang, segala macam. Dan itu bukan dia. Itu merubah fisiknya dia secara nyata Kak. Merubah fisiknya dia secara nyata dan sampai akhirnya begitu udah nggak kerasukan pun sampai sekarang fisiknya berubah. Kayak gimana? Tadinya saya kenal pertama kali itu cantik. Cantik pada umumnya wanita ya, menurut pandangan laki-laki. Kesini berubah Kak, kelihatan tua, padahal usianya nggak jauh dari saya. Kayak nenek-nenek gitu. Biar si suaminya meninggalin dia kali ya. Mungkin begitu ya. Tapi tujuannya memang adalah untuk membunuh si istrinya. Tujuannya untuk membunuh si istrinya. Gitu. Tapi kalau pengakuan jinnya, dia bilang dia mau membunuh suaminya. Saya matiin kamu. Cuman memang pada kenyataannya tujuannya untuk membunuh si istrinya sebenarnya. Untuk membunuh si istrinya. Begitu Kak. Kalau untuk apakah gaib jahat bisa berpengaruh pada kesehatan? Bisa. Saat gaib jahat mengalir di aliran darah, dia menjadi penyakit. Jadi makanya benar juga, ada orang bilang aku sakit nih, pasti tapi karena gara gaib. Jangan juga dibawa ke situ. Karena kalau dibawa ke situ, satu timbulnya apa? Suudzon. Dia pasti akan mikirin orang. Begitu dia suudzon, pasti dia mikirin orang. Nah, sebagai terapis, sebagai jalan pertolongannya Tuhan, jalan pertolongannya Allah, kita sebagai orang tengah nih, perantara, itu harus juga merubah mindsetnya. Pertama merubah mindset bahwa datang ke sini adalah kesembuhan nanti milik Allah, nggak kesembuhan adalah milik introspeksi kamu. Yang kedua, kalau kamu terserang penyakit, jangan suudzon sama orang, jangan suudzon sama orang. Iya kalau enggak, memang sakit itu bisa disebabkan oleh hal-hal gaib, memang benar. Dari setan tadi mengalir di aliran darah, makanya Rasulullah SAW anjurin kita buat bekam, hijamah, bekam, ngambil darah-darah kotor. Benar, Rasulullah benar. Apa yang dilakukan Rasulullah adalah benar. Suruh hijamah, bekam, ngambil darah kotor. Di titik-titik yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu adalah tempat-tempat di mana bersemayamnya setan-setan. Makanya disuruh bekam sama Rasulullah. Dan orang-orang yang terkena itu, kalau dia yakin memang dia ada pengaruh buruk, pengaruh setan dalam dirinya, makanya segeralah berbekam, ambil daripada aliran darah kotor, gitu. Begitu Bang. Iya. Nah itu berarti setiap 3 bulan sekali dia kambuh gitu. Di dalam proses pengobatannya gitu, Gus Wei sendiri ngerasa ada gangguan ke rumah tangga sendiri gitu? Kalau yang goib ini enggak. Belum, mudah-mudahan jangan. Cuman kalau kasus-kasus rumah tangga yang lain, itu biasanya imbasnya ke rumah tangga saya. Kok bisa? Biasanya begitu Pak. Misalnya nih kayak gimana? Ada orang datang berantem sama suaminya, misalnya si suami dong datang, saya berantem sama istri saya. Saya coba tengahi pakai keilmuan yang saya mampu, pakai gaya yang saya mampu. Pasti imbasnya nanti saya berantem sama istri saya. Dengan masalah yang berbeda gitu berbeda, ya. Bukan dengan masalah, tapi dengan masalah berbeda.
Itu akhirnya saya antisipasi. Antisipasinya kayak gimana tuh? Antisipasinya saya berhitung dulu kan. Bukan berhitung angka duit gitu, bukan, tapi berhitung sejauh apa saya masuk ke dalam permasalahan itu. Iya. Contohnya gini, misalnya saya hanya ngasih kisi-kisi supaya dia sendiri yang kerjain. Kamu baca ini ya, kamu baca ini, tujuannya supaya rumah tangga kamu tentram, rumah tangga. Jadi nggak saya ngejalanin. Kalau saya ngejalanin biasanya itu berimbas pada rumah tangga saya pribadi sendiri gitu. Nah, biasanya dari kasus-kasus yang lumayan berat gitu, dari santet dan lain sebagainya, itu biasanya dapat kiriman makanan atau apa yang pernah Gus tanganin? Makanan. Waktu itu makanan, saya pernah memerantarai beberapa orang yang diguna-guna melalui makanan. Ya. Begitu ketahuan sama saya, jadi guna-guna orang ya saya bilang. Tapi saya biasanya nggak pernah bilang sama pasien, sama tamu yang datang tuh saya nggak pernah bilang bahwa kamu dianuin. Saya selalu mengajarkan stigma positif bahwa ini kamu sakit, ini kamu sakit. Meskipun dia diguna-guna orang, saya nggak akan bilang. Tadi saya harus satu semangat dengan diri saya sendiri bahwa begitu saya bilang kamu kena guna-guna, meskipun saya nggak sebut namanya, pasti saya yakin orang itu langsung mikirin orang. Iya. Mikirin seseorang. Setelah itu terjadi, saya memang ini kamu sakit atau segala macam, tapi saya coba bantu dengan air, saya bantu dengan bacaan-bacaan yang saya bisa. Itu malam setelah kejadian saya megang itu, saya lagi zikiran, diserang 5 arah, bentuk bintang itu 1, 3, 5. Dan dia merasa perbuatannya diketahui oleh saya karena masalahnya adalah masalah tanah. Jadi emang si orang pinternya juga mantau nih, dibantu. Dan memang biasanya begitu, kalau ada bantuan yang masuk pasti dia juga mantau. Wah, ini dibantu dia nih. Kamu harus ikut campur. Kayak tadi contoh yang tadi pasangan suami istri yang tadi yang pertama saya ceritain. Dia ngomong, ada kamu lagi. Setiap saya datang dia bilang gitu. Gini bilang gitu, ada kamu lagi. Jangan ganggu saya. Jangan ikut campur. Gitu. Jangan ganggu saya. Begitu terus kan. Cuman saya bilang bahwa saya nggak pengen ikut campur. Tapi keluarganya datang ke saya bilang. Iya. Saya bilang gitu. Saya nggak ikut campur, tapi ada orang datang ke saya. Saya ya wajib membantu. Gitu. Lagi-lagi tapi saya bilang hasil adalah milik Allah. Berkali-kali supaya stigmanya harus kita rubah bahwa sembuhnya, berhasilnya sesuatu, kesehatankah, usahakah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, begitu kan. Betul. Biasanya Gus Wei itu kalau lagi ngobatin sampai pagi atau nggak ada waktunya kapan aja gitu, atau mungkin ada waktu untuk melakukan tirakat sendiri karena kan pasti energi kita juga kepake banyak gitu kan. Tadinya saya nggak kenal waktu kapan ya, cuman mengingat usia kita ya kayak usia saya makin lama makin tua gitu kan. Tadi ya, usianya berapa nih? 30 berapa saya ya? Masih muda dong. Beneran 30 berapa? 37 ya kalau nggak salah. 37, waduh, masih muda lah ya. 37. Ya. Saya mengingat usia makin tua ya, kita harus banyak istirahat, jadinya akhirnya saya batasi. Hari-hari tertentu saya harus meluangkan. Dulu saya dari semenjak bisa, dari semenjak menguasai, nggak menguasai lah, nggak ada orang yang bisa menguasai. Semenjak saya kedatangan tamu, saya nggak ingat waktu, saya nggak ingat keluarga. Yang berapa aja di mana saya susul pasti. Nggak ingat. Sampai akhirnya itu tadi rumah tangga akhirnya komplain, nggak bisa. Kamu punya keluarga, kamu juga. Iya memang saya salah. Akhirnya titik baliknya saya adalah begitu ada komplain dari rumah tangga, begitu anak sudah mulai dewasa dan bisa bicara, baru di situ pukulan buat kita. Ya akhirnya bisa introspeksi diri. Bukan hanya kita yang bisa bukan hanya kita yang harus menasihati orang, tapi juga kita harus bisa menasihati diri kita sendiri. Betul. Jadi sekarang lebih bijaksana dalam memanage waktu gitu. Nah, untuk proses pemagaran nih ya, karena di dunia spiritual ini orang pada pengen deh, pokoknya pertamanya tuh pengen pager. Nah,
Biasanya proses pengerjaannya Gus Wei sendiri berapa lama tuh kalau supaya rumah nggak digangguin atau tempat usaha nggak diganggu orang? Kalau pemagaran biasanya 1 jam 2 jam lah. Karena di situ saya harus berdoa, harus ngaji dulu di situ, baru nanti ada 4 titik yang harus kita pegang lah, Pagerin, kita iya. pagerin. Gitu aja sih kan, nggak terlalu banyak. Lagi-lagi serahkan sama Allah. Saya titipnya Allah nih. Semuanya Allah kita kembalikan. Iya, nah teman-teman ya yang pada pengen dipagerin rumahnya, tempat usahanya bisa hubungin Gus Wei. Ya Instagramnya juga ada, kita share. Nah, Gus Wei juga kan sama kayak Mami Furi seneng ziarah ke Betul, makam. senang ziarah ke makam. Nah, makam mana yang paling sering atau yang baru kemarin didatengin? Kalau yang jauh itu biasanya Cirebon ya. Cirebon. Ya. Karena yang paling masuk akal yang kedua. Kalau yang lain-lain bukannya nggak disambangi, tapi Iya. butuh effort, biaya, waktu. Betul. Kita kerja, kita punya rumah tangga. Ya, jadi yang paling masuk akal bisa kita lakonin sehari, semalam itu Cirebon biasanya paling jauh. Cirebon, Banten dan sekitarnya. Ini nanti kita bisa bareng ya karena Insya Allah. penasaran nih narik-narik. Kita di YouTube tuh narik-narik apaan Narik-narik. sih tuh? Iya, jadi itu Ada yang narik ini apa Trisula. Trisula. Jadi narik-narik itu dulu waktu itu usia saya berapa tuh narik-nariknya? Itu sekitar masuk usia 30 lah saya kalau nggak salah. Video kenangan itu sebenarnya. Oh. Video kenangan, Video kenangan di-upload. saya upload lagi gitu. Ya nggak terlalu jago lah Kak. Bisa. Sekedar bisa udah. Sampai akhirnya datang teguran dari guru saya, "Wah, kamu jangan narik-narik." Iya. Nggak pernah ada yang ngasih tahu tuh. Guru saya tinggal di daerah Jawa Barat, di Bogor. Media sosial nggak pegang, HP juga mungkin beliau jarang pegang. Iya. Terus tiba-tiba tegur saya Iya. datang ke rumah beliau, sowan, silaturahim, tiba-tiba ditegur, "Kamu jangan narik-narik. Karena kalau kamu narik-narik, sahibul wilayah tuh, tempat yang punya tempat yang kamu tarik itu, dia datang ke sini ngadu ke saya, tolong bilangin anaknya." Wah, akhirnya saya juga dawuhnya, omongannya guru kita itu adalah bahasa langit gitu. Jadi, oh baik, saya nggak akan, sementara ini saya nggak akan tarik gitu. Nah, tapi kalau misalnya Gus ada yang minta tolong ditarik karena ada yang negatif di rumah bisa ya. Jadi Mudah-mudahan prosesi cleansing Mudah-mudahan kayak bisa. gitu. Insya Allah bisa. Ada timnya atau sendiri aja? Saya sendiri biasanya. Sendiri aja. Nextnya pengen ziarah kemana nih? Saya pingin ke Syekh Panjalu. Syekh Panjalu Syekh di Panjalu Ciamis. itu kan situ Panjalu. Di makam Said Ali bin Muhammad bin Umar namanya. Tapi ini kita ke Syekh Panjalunya. Syekh Panjalu yang menyebabkan nama itu jadi Panjalu gitu. Oh. Syekh Panjalu itu sejarahnya dulu beliau dimualafkan oleh Sayyidina Ali. Berarti Islam itu masuk ke Indonesia bukan pada abad keberapa bukan, tapi pada abad Sayyidina Ali masih ada. Iya. Karena apa? Karena pedangnya Sayyidina Ali itu sempat dihadiahkan kepada Syekh Panjalu. Syekh Panjalu. Dan sampai sekarang masih ada museumnya Sayyidina Ali, museum pedangnya Sayyidina Ali masih ada di satu museum di daerah situ, saya lupa namanya. Tapi diabadikan, dibuka di setiap waktu Muludan, waktu Maulid biasanya dibuka. Nah berarti Gus Wei harus upload ya di YouTube karena Mami Furi pengen juga datang ke sana. Nanti kita bisa bareng-bareng. Mudah-mudahan insya Allah kita panjang umur sehat bisa ke sana bareng-bareng. Amin gitu. Tadi kita sempat ngobrol tentang peristiwa yang langka dan berkesan ya pada saat sudah ziarah ke makomnya Sunan Kalijaga ya. Iya. Nah, gimana tuh diceritain? Iya, jadi bermula dari ziarah 9 wali ya. Waktu itu 2011 kalau nggak salah ya. 2011, 2010, 2012 lah di antara itu. Karena saya jarang mengabadikan momen-momen, lupa jadinya. Ya pokoknya di kisaran tahun-tahun itu saya ziarah Wali Songo, Kak. Iya. Saya ziarah Wali Songo, Sunan Gunung Jati, terus ke Sunan Kudus ya. Kudus, ke Sunan Kalijaga, ke Raden Fatah, ke Sunan Muria, ke Sunan Bonang, Sunan Derajat,
Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Ampel. Sunan Ampel terakhir. Saya selesai ziarah, berawal dari Kudus dulu. Waktu saya ke Kudus, saya ditemenin sama Sunan Kudus tuh ziarah. Mungkin kalau ya gitu, kalau kita bicara sama orang yang nggak paham atau disangkanya dongeng, halu gitu ya, halu dongeng. Tapi nanti kalau kawan-kawan sudah mulai belajar, sudah mengenal, minta dibukakan matanya oleh Allah, minta dibukakan batinnya oleh Allah, maka suatu saat bakalan sampai ke fase itu. Jika sudah sampai ke fase itu nanti bakalan, dan kita nggak akan dianggap dongeng, nggak akan dianggap halu lagi gitu. Betul. Tapi cerita itu, saya kembali kepada cerita itu, saya pada saat itu ke Sunan Kudus, ditemenin Sunan Kudus. Dan sepanjang perjalanan sampai Ampel, sampai pulang, saya tidur di samping guru saya pada saat itu, almarhum Kiai Haji Zainuddin Cilebut. Waktu saya tidur di samping beliau karena beliau yang suruh, kamu tidur di samping saya karena nanti kita harus sahur bersama. Gitu. Waktu itu bulan puasa saya ingat. Jadi pulang dari 9 Wali itu saya nggak langsung pulang ke rumah, tapi pulang ke rumah guru saya, almarhum Kiai Zainuddin. Pulang ke rumah guru saya tidur di samping beliau. Saya tidur, saya tiba-tiba bangun. Bangunnya itu bukan bangun kita bangun raga kita, tapi bangun melek itu, tapi kita ada di tempat yang bukan di tempat kita semestinya. Saya berada di pinggir pantai. Saya berada di pinggir pantai, saya menyusuri pantai tidak jauh dari tempat saya jalan. Saya melihat di depan ada aula berlukiskan ini Kanjeng Ratu Roro Kidul. Tapi yang anehnya orang-orang di sekitar itu, di depan lukisan itu nyembah gitu. Nyembah gitu, kayak orang sujud berkali-kali gitu. Akhirnya saya jalan mundur, terus apa ini akhir zaman? Saya hanya bilang begitu. Lalu saya duduk menghadap ke pantai. Orang-orang itu adanya di belakang saya berarti. Saya jalan mundur, saya membelakangi dan saya menghadap pantai. Setelah saya menghadap pantai, ada orang datang bawa gembolan kayak pengemis atau pemulung gitu Pak. Pengemis zaman dulu gitu ya. Zaman dulu, rambutnya agak panjang tapi nggak panjang, agak panjang. Gondrong nggak gondrong panjang kayak saya nggak, tapi lebih panjang lah. Pakai baju hitam, pakai celana pendek, rombeng compang-camping, bawa gembolan bungkus sambil jalan dan bilang assalamualaikum ke saya. Assalamualaikum, tapi pakai Kanjeng Sunan. Assalamualaikum Kanjeng Sunan. Nah, saya bukan Kanjeng Sunan. Saya bicara pada orang di sebelahmu katanya. Saya nengok ke kiri lah, ada orang, wujud dan tampilannya persis saya ingat betul seperti yang biasa dikisahkan perwujudannya Sunan Kalijaga. Pakai belangkon, berkumis, ganteng, hidungnya mancung, agak putih, duduk pakai baju hitam, duduk di samping saya, terus waalaikumsalam katanya, waalaikumsalam. Terus begitu saya nengok lagi, itu adalah aku. Begitu saya nengok lagi, udah nggak ada. Ternyata perwujudannya sama, wajahnya sama. Begitu menghadap ke saya, wajahnya sama. Wajahnya sama. Ternyata beliau itu adalah beliau gitu. Beliau itu adalah beliau. Beliau menghampiri saya titipkan 3 hal kepada kamu. Buka tanganmu. Saya adalah Kalijaga. Sebelumnya beliau begitu, saya adalah kamu. Saya adalah Kalijaga. Saya adalah Kalijaga. Saya Kalijaga. Buka tanganmu, saya titipkan sesuatu. Saya titipkan 3 hal. Saya buka tangan saya, dititipkan 3 hal di tangan saya. Lalu saya lupa wujudnya itu keris atau golok karena kecil kan. Bentuknya kecil. Mungkin yang udah pernah ngeliat bayangannya mungkin kebayang ya. Lalu tutup tanganmu. Saya tutup tangan saya. Saya tutup tangan saya bangun. Begitu saya tutup tangan saya bangun dalam keadaan begini. Jadi pas bangun tangannya masih tetap nutup begini. Kayak di mimpi. Tangan saya tetap begini. Saya bangunin kiai saya, guru saya bangunin. Bah, bangun bah, mau sahur saya bilang. Oh, wah sahur ya? Iya. Oh, jam 3 saat itu. Tapi sebelum saya banguninnya nggak berani. Sebenarnya bangunin beliau tuh saya nggak berani. Cuman saya bangun karena excited, sangat takjub, sangat apa ini maksudnya? Saya bangunin karena mau nanya. Tangan saya ada apa nih, Pak? Apa? Saya ceritakan seperti yang tadi saya ceritakan, Kak. Saya ceritakan sama persis seperti yang saya ceritakan tadi. Cuman mungkin redaksi katanya aja yang berbeda, kalimat yang berbeda. Saya ceritakan. Buka tanganmu. Saya buka tangan saya, tutup lagi, simpen. Nanti kamu akan mengetahui sesuatu. Apa, Mbak? Nanti tahunya, jangan sekarang. Saya simpen. Saya simpen lagi. Seiring berjalannya waktu dari saat itu, saya menunggu-nunggu apa yang akan terjadi
pada diri saya dengan 3 hal tadi. Iya. Pada 3 hal saya. Akhirnya saya berguru sama seorang ulama namanya Ki Haji Muhammad Gufron Mulyadi. Alhamdulillah masih sugeng, beliau masih sehat. Iya. Perkasa masih luar biasa. Beliau pengasuh pondok pesantren Darul Falah Ki Ageng Bodo di Purwodadi. Beliau, pertemuan saya dengan beliau unik lah, itu panjang ceritanya kalau saya ceritakan pertemuannya dengan beliau. Sampai akhirnya beliau kasih saya tongkat Garuda. Tongkat Garuda ini beliau bilang ini adalah galeh kayu. Galeh kayu itu kayu tua, kayu yang sangat bertuah di kisaran makam Kalijaga. Nah, dikirim nggak? Kayu itu dikirim. Kayu tuah Kalijaga dari makam Kalijaga. Ini satu nih. Apalagi nih yang datang. Semuanya dari beliau. Semuanya dari beliau. Yang kedua tasbih, Kak. Yang kedua tasbih. Ini sudah didoakan. Semoga bisa jadi wasilah kamu berzikir makin dekat sama Allah. Diberikan kepada saya. Yang ketiga yang makin takjub lagi saya. Karena saya dikasih kitab. Kitab itu khasanah keilmuan Jawa. Nama kitabnya Suwuk Nusantara. Kitab Suwuk Nusantara. Kitab itu beliau dapatkan dari hasil tirakatnya di makam Sunan Kalijaga. Beliau dapatkan kitab itu dari hasil tirakatnya di makam Sunan Kalijaga yang diisyaratkan oleh guru beliau. Gurunya guru saya. Setelah beliau berhasil tirakat di makamnya Sunan Kalijaga, akhirnya beliau diisyaratkan langsung. Hasil daripada ziarahnya ke makam Sunan Kalijaga selama 40 kali, itu adalah pertemuan dengan Sunan Kalijaga. Zahiran wa batinan, sadar dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Bukan mimpi. Kalau mimpi itu kembang tidur itu puspo tajam itu segala macam bahasa. Tapi ini dalam keadaan sadar beliau bertemu. Hadiah daripada kunjungannya ke makbarohnya Sunan Kalijaga. Hasil daripada kunjungannya ke makam Kalijaga, beliau ditemui langsung oleh Kalijaga. Ya tentunya dengan kemampuan batiniah begitu kan. Dengan kemampuan batiniah ditemui, beliau berpesan diberikan gulungan. Tapi harus diambil di keturunannya. Diambil di keturunannya Sunan Kalijaga. Akhirnya guru saya singkat cerita bertemu dengan keturunannya dan diberi gulungan itu tadi. Diberi gulungan persis seperti yang ditunjukkan oleh Kalijaga. Lalu dikitabkan oleh beliau, dimaktubkan, ditulis dalam sebuah buku, dalam sebuah kitab. Saya dikasih. Diijazahkan kepada saya, qabil tuh ijazah katanya. Ini ijazah buat saya, amalkan dengan baik. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah wasilah supaya bisa mendapatkan perlindungan dari Allah, obat dari segala penyakit. Akhirnya salah satu yang bisa menambah hasanah keilmuan pengobatan saya adalah dari kitab tersebut. Masya Allah ya. Alhamdulillah bisa dapat kitab kayak gitu. Betul. Nah, itu takjub. Saya rasa 2 hal tadi menurut saya nggak penting jika dibandingkan dengan satu kitab tadi. Saya dapat tongkat. Saya dapat tongkat pertama itu takjub saya. Dapat tasbih kedua akhirnya rasanya sama seperti saya dapat tongkat itu. Begitu saya dapat kitab itu saya rasa saya nggak perlu lagi nih tongkat sama tasbih ini. Karena ini lebih penting. Gitu. Begitu kan. Iya. Nah itu selama memegang buku itu apa ada pantangan-pantangannya nggak boleh dilakukan selama pengobatan gitu enggak? Nggak ada. Pergunakan karena udah ada petunjuknya di dalam kitab itu, sudah ada petunjuknya. Jika orang sakit obatnya adalah lalu bacakan bacaan lafaz Allah biasanya apa gitu. Iya. Biasanya yang datang ke Gus tuh penyakitnya apa aja sih? Variatif sih Kak. Nggak. Selain santet, teluh gitu. Pernah ada saya memang kebetulan lagi berkunjung di Sukabumi saya waktu itu. Saya berkunjung ke Sukabumi ke tempat sahabat saya. Waktu di sana kebetulan ada anak kecil nggak bisa bicara, usianya mau 6 tahun. Gitu doang bicaranya. Datang ke saya bilang tahu dari siapa? Saya nggak pernah publikasi apa-apa dan di itu jauh dari rumah saya di mana saya pergi keluar kota berapa jam dari rumah saya. Terus orang itu ya saya mau kesini katanya, mau ketemu jenengan, mau ketemu saya biasa pakai Jawa, mau ketemu bapak, mau ketemu Pak Ustadz. Anak saya tolong diwasilahin, tolong doakan. Dari kecil nggak bisa bicara. Ini usia berapa? Saya bilang mau 6 tahun, 5 tahun lebih. Oh gitu. Mudah-mudahan bisa bicara dari sini. Saya cuma pegang, saya ludahin. Tapi nggak ludah yang berair gitu, cuman syarat aja, gitu aja.
buka mulutnya saya ludahin. Saya pulang di perjalanan nangis-nangis. Alhamdulillah bisa bicara. Itu menurut hadiah terbesar dari perjalanan pertama dari bukan praktek sih ya, apa namanya, perjalanan spiritual pengobatan saya, yang hasil dari pertama yang menurut saya luar biasa lah itu. Bisa membantu orang, mendoakan lah, kalau ya hasil yang punya lagi-lagi Allah itu. Betul. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Mungkin di sini juga ada yang mau diobatin gitu. Rian mungkin Rian kayaknya dia ini sering gagal dalam percintaan. Apa obat. Tapi sekarang dia udah mau merit nih Gus, dengan jangka waktu yang cepat banget kenalnya. Kalau hasil penerawangannya Gus Wei gimana nih, kok pernikahannya bisa cepat banget gitu? Karena diudak-udak sama orang tuanya perempuannya nih kayaknya. Oh, diudak-udak ya? Apa diudak-udak sama sahwatnya ini? Aduh, siapa yang mau diobatin nih di sini? Mas Henry mungkin suka males kalau bangun pagi. Itu obatnya apa tuh? Gus Wei. Setrum itu Kak, dikasih timer setrum aja itu. Oh, di setrum. Iya benar ya. Nah, mengenai malam satu suro nih. Gus Wei biasanya melakukan apa sih? Iya, biasanya saya malam suro ada ya salat tasbih biasanya, salat tasbih. Biasa sama seperti istighosah, malam tasbih, salat tasbih. Terus selebihnya setelah itu duduk bareng-bareng membaca Rotibul Haddad. Biasanya saya baca Rotibul Haddad, baca Yasin, baca Hizib. Saya baca Hizib, biasanya Hizib Sazili. Syekh Sazili saya baca Hizib Khafi, Hizib Al-Bar biasanya saya baca hizibnya. Habis itu saya mandi. Saya mandiin pesertanya, peserta zikirnya, itu saya mandiin. Setelah saya mandiin, biasanya saya hadiahkan minyak wangi biasanya. Untuk peserta-pesertanya. Untuk peserta-pesertanya. Mandiin. Kalau dia bilang, wah itu perbuatan syirik, wah saya mintanya sama Allah buat mandiinnya, nggak minta sama siapa-siapa. Tadi saya selalu bilang sama rekan-rekan saya, sama murid-murid saya bilang pisau itu tergantung siapa yang pegang. Pisau itu tergantung siapa yang pegang. Kalau yang pegang koki ya jadi masakan enak, tapi kalau yang megang orang jahat jadi pembunuh. Selama kamu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mintanya sama Allah, berwasilah kepada baginda Rasulullah SAW, maka aman. Mau pakai apa? Saya kalau orang nanya, wah kamu syirik nih, kamu syirik. Karena apa saya dikatakan syirik? Karena mandi pakai kembang. Siapa yang ngomong mandi pakai kembang itu syirik? Saya bilang. Siapa yang ngajarin kamu berkata bahwa mandi pakai air kembang itu syirik? Yang penting wangi. Karena apa? Malaikat suka yang wangi-wangi. Dengan kita mandi pakai wangi-wangian, diharapkan kita diiringi malaikat. Sama seperti orang pulang dari tanah haram, pulang dari umrah atau haji, pulang dari sana kan biasanya orang diiringi dengan para malaikat selama 40 hari gitu. Karena caranya bagaimana? Mewangikan tubuh kita supaya malaikat suka gitu kan. Iya, waduh menarik banget pembahasannya teman-teman. Tapi nanti si Mami Furi pengen ziarah bareng gitu. Kayaknya nanti kalau sambil ziarah, sambil melihat tempat, bisa lebih menarik lagi apa yang bisa dieksplor sama Gus Wei gitu. Betul. Ya. Mudah-mudahan insya Allah ada waktu, ada kesempatan bersama kita bisa pergi bareng-bareng. Iya, amin. Nah pertanyaan terakhir nih buat orang-orang awam di luaran sana. Salah satu cara, karena ada yang pesan ke Mami Furi, Mami kalau ada spiritualis datang, tolong dong tanyain cara untuk melindungi diri kita dari santet tuh apa gitu. Karena kan kadang kalau yang tinggal di luar negeri tuh nyari kembang susah, nyari apa-apa susah, nggak kayak di Indonesia gitu. Ini secara perilaku atau zikir? Maksudnya tadi kayak Kak Furi bilang, pakai apa nih? Pakai apa nih gitu. Ya, mereka biasanya nanyanya pakai medianya apa ya, atau kitanya harus bagaimana gitu. Pertama, masuk rumah itu ucap salam bagi yang muslim. Bagi yang non muslim, ucap salam dengan caranya. Ucap salam dengan caranya. Lalu perbanyak beribadah. Yang muslim banyak baca daripada Rotibul Haddad. Selain sholat wajib itu. Baca Quran, baca Rotibul Haddad. Kalau yang non muslim baca sesuai keyakinannya.
Saya nggak bisa tahu kalau yang lain, tapi kalau yang Iya. di Islam, saya biasanya saya arahkan begitu. Dan yang kedua, saya biasanya nggak pakai lantaran barang, Kak. Biasanya kalau ada yang minta pagerin, saya yang turun langsung, saya yang pagerin, biasanya begitu. Tapi kalau pakai lantaran, menurut saya, kalau orang dulu tuh pakai padi, pakai kendi, biasanya. Gitu. Kalau air, tadi bagus tuh air ziarah. Kalau bagi yang muslim, air ziarah dikelilingin searah berbalik jarum jam, kelilingin sambil takbir atau sambil baca sholawat, dikelilingin. Bagi yang muslim, bagi yang di luar agama Islam, mungkin bisa minta airnya kayak yang Islam terus disiramin rumahnya, bisa juga. Bisa Mungkin juga. begitu kan. Banyak cara. Banyak ya. caranya, banyak caranya. Tapi udah kalau lebih lengkapnya konsul aja langsung ya teman-teman. Oke Gus Wei, makasih banget. Sama-sama, Kak Puri. Ya, Terima kasih juga saya sudah diundang. mau datang kenalan sama Iya. anak-anak asuhnya. Iya. Tadi Mami Puri suruh pilih, tapi kayaknya Gus Wei. Kita lihatnya ada yang dipilih nggak ya, dari tongkat atau apa gitu. Iya. Karena kalau dolls kayaknya enggak deh. Oke, hatur nuhun Gus Sama-sama, Kak Puri. Wei. Terima Iya. kasih. Semoga bisa ketemu lagi kita. Amin, amin, amin. Yang punya pertanyaan silahkan share di kolom komentar. See you on the next episode. Bye-bye.